kembali lagi di channel aku Villa. Jadi saya mau perkenalkan ke kalian mahasiswa baru yang mau jadi perawat, yang mau daftar masuk kuliah keperawatan. Jadi ada beberapa buku yang saya rekomendasikan untuk kalian, dan itu adalah buku yang wajib kalian punya. Jadi bukunya itu adalah buku diagnosa keperawatan. Buku diagnosa keperawatan ini bukan hanya mahasiswa keperawatan harus miliki, tapi perawat yang ada di rumah sakit pun harus memiliki buku ini juga. Kemudian perawat, entah itu perawat pendidik, perawat yang ada di rumah sakit, mereka harus memiliki buku ini. Jadi sebelum lanjut, saya mau jelaskan dulu buku diagnosa keperawatan ini adalah, kan di rumah sakit itu kan diagnosa keperawatan itu kan, kalau diagnosa medis kan itu dokter. Nah, kalau perawat itu dia punya diagnosa keperawatannya sendiri. Jadi dia kalau diagnosa medis dan diagnosa keperawatan itu beda. Jadi untuk kalian mahasiswa baru mau kuliah keperawatan, kalian harus wajib punya buku ini. Dan buku diagnosa keperawatan ini mau tidak mau kalian harus punya masing-masing. Dan pengalaman saya itu biasanya kami di awal semester kemarin itu, karena kita belum tahu kalau misalnya buku diagnosa keperawatan itu harus kami tuh harus punya buku itu masing-masing gitu. Jadi pada saat awal masuk itu kan masih semester 1 itu kan masih mata kuliah dasar, kemudian mata kuliah dasar jadi seperti mata kuliah biologi yang pernah kalian pelajari waktu SMA. Jadi untuk bukunya itu masih buku keperawatan dasar seperti itu. Nah, ketika semester 2 itu kan kami sudah turun praktek. Nah, semester 2 itu sebelum turun praktek itu kan mata kuliah di semester 2 kan ada nama mata kuliah asuhan keperawatan. Jadi sebelum teman-teman buat asuhan keperawatan, atau pada saat buat asuhan keperawatan kan itu harus menggunakan buku yang namanya itu buku Nanda, sama buku NIK, sama buku NOK. Jadi buku Nanda itu adalah buku untuk menegakkan diagnosa keperawatan, dan buku NOK itu adalah untuk mengetahui. Jadi buku NOK itu adalah Nursing Outcome Classification. Jadi buku NOK itu adalah untuk mengetahui tujuan atau hasil akhir dari diagnosa keperawatan yang kita tegakkan. Jadi misalnya kita menegakkan diagnosa keperawatan gangguan pola nafas nih pada pasien gitu. Nah, di nursing outcome-nya itu kriteria hasil apa yang mau kita capai, jadi kita tulis di nursing outcome-nya itu. Jadi ada buku sendiri lagi untuk nursing outcome-nya. Kemudian untuk selanjutnya itu NIC. NIC itu adalah Nursing Intervensi Classification. Jadi buku NIC ini juga adalah buku sendiri. Jadi ketika kalian buat asuhan keperawatan itu, untuk buku diagnosa keperawatannya sendiri itu ada tiga. Jadi buku Nanda, kemudian buku NOK, sama buku NIC. Jadi buku NIC ini adalah buku perencanaan keperawatan. Jadi setelah kalian, misalnya kan asuhan keperawatan itu kan mungkin nanti kalian dapat di semester 2, tapi tergantung di kampus mana kalian daftar gitu. Jadi yang pertama itu kan kalian analisa data dulu, kemudian setelah data semua dikumpulkan, itu datanya itu ada dua gitu. Data yang pertama itu ada data objektif, kemudian yang kedua itu adalah data subjektif. Jadi data objektif ini adalah data yang kalian lihat dari pasien, misalnya tekanan darahnya gitu, kemudian pernafasannya dan lain-lain. Kemudian data subjektifnya itu adalah data yang kalian dapat dari pasien. Jadi data subjektif itu misalnya pasien mengeluh sesak napas gitu kan, atau pasien mengatakan susah tidur dan lain sebagainya, itu ada data subjektif. Nah, setelah dua data itu dikumpulkan, data objektif dan data subjektif, maka ditegakkanlah diagnosa keperawatan. Jadi nanti selama kuliah itu kan nanti kalian akan diajari kan sama dosen kalian tentang asuhan keperawatan itu, bagaimana cara menegakkan diagnosa keperawatan. Nah, setelah kalian tegakkan diagnosa keperawatan, masuklah di NOC atau Nursing Outcome Classification. Jadi NOC itu tadi yang saya sudah jelaskan, bahwa NOC itu adalah
untuk mengetahui tujuan atau hasil yang kita capai. Jadi kita tegakkan diagnosa keperawatan, misalnya gangguan pola nafas tadi. Nah, tujuannya apa? Jadi tujuannya itu kan ada nanti di buku noknya itu, tujuannya itu ya supaya pernafasan dari pasien itu stabil atau normal gitu kan, tidak sesak lagi. Itu untuk noknya. Nah, nicknya itu adalah perencanaannya apa saja yang mau kita capai, jadi kita tulis di nursing intervensinya itu. Jadi itu saja mungkin untuk perkenalan dari saya mengenai asuhan keperawatan. Jadi selengkapnya nanti kalian bisa belajar di perkuliahan di mana kalian belajar, di kampus mana kalian belajar. Nah, dasar bagi seorang perawat itu adalah harus mengetahui yang namanya asuhan keperawatan. Jadi selanjutnya saya akan jelaskan ke kalian, saya akan beritahu ke kalian buku apa yang biasa saya gunakan dan teman-teman saya gunakan juga selama kuliah, buku-buku diagnosa keperawatan. Memang buku-buku diagnosa keperawatannya ini ada banyak, tapi ada berapa yang memang direkomendasikan oleh dosen, dan memang setiap tahun itu kan buku diagnosanya itu diupdate terus gitu kan. Tapi biasanya itu sebelum kalian beli juga, alangkah baiknya kalian harus tunggu dari dosen kalian dulu, kalian mau pakai buku apa gitu kan. Jadi karena tiap tahun itu kan modelnya berbeda, tapi sebenarnya isi dari buku diagnosanya juga tidak jauh beda dengan diagnosa dari tahun sebelumnya, tetap sama, hanya ada beberapa perubahan seperti itu. Tapi alangkah baiknya kalian beli buku diagnosa keperawatan itu yang direkomendasikan oleh dosen kalian gitu. Tapi saya hanya memperkenalkan sebagai persiapan awal kalian supaya kalian tahu bahwa oh ternyata buku diagnosa keperawatan itu wajib kami miliki gitu. Nah, selanjutnya saya akan tunjukkan ke kalian buku apa saja yang biasa saya gunakan. Jadi beberapa buku yang saya rekomendasikan ke kalian itu, yang sering saya pakai itu, yang pertama itu adalah buku diagnosa keperawatan. Jadi buku diagnosa keperawatan ini itu karena saya kemarin itu kan masuknya tahun 2016, jadi buku diagnosa keperawatannya itu kalian sebelum kalian beli juga kalian harus lihat tahunnya. Misalnya kan kalian masuk di tahun 2019, jadi nanti kalian beli buku diagnosa keperawatan yang tulisannya itu ada di sini tulisannya itu definisi dan klasifikasi, nanti di sini tulisannya itu 2019 sampai 2021. Jadi kalian beli buku yang lihat juga tahun masuknya kalian. Jadi karena saya kemarin masuknya di tahun 2016, jadi saya beli yang di tahun 2015 sampai 2017. Tapi sebenarnya isinya juga sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Tapi kalian juga kan harus update karena di dalamnya juga ada diagnosa-diagnosa yang berkembang seperti itu. Jadi setelah kalian punya buku diagnosa keperawatan ini, jadi buku diagnosa keperawatan ini yang saya bilang tadi itu, kalau setelah menegakkan diagnosa keperawatan ada NOC sama NIC. Jadi kalau kalian beli buku diagnosa keperawatan ini, pasangannya juga harus dengan ini. Jadi ini adalah buku yang tadi saya bilang itu NOC sama NIC-nya. Jadi ini bukunya, kalau misalnya kalian sudah tegakkan diagnosa dari buku yang tadi, nah untuk isi NOC dengan NIC-nya itu kalian menggunakan buku ini untuk pasangannya. Kemudian yang berikutnya itu tadi, yang berikutnya kalian juga bisa gunakan buku diagnosa yang ini, dan pasangannya itu adalah buku ini. Pasangannya adalah buku ini. Nah, kalau ini itu mereka terbagi. Jadi buku NOC sendiri dan juga buku NIC sendiri. Jadi pasangannya itu untuk NOC dengan NIC-nya itu ini ada 2. Jadi sama, kalian juga bisa gunakan ini sama yang buku hijau tadi. Biasanya tuh kami menyebutnya buku hijau yang untuk NOC sama NIC-nya. Dan untuk bukunya ini kalau kalian misalnya mau beli, itu banyak sekali di online shop gitu untuk buku NOC dan NIC-nya ini. Tapi ya itu tadi, sebelum kalian membeli kan itu harus dari rekomendasi dari dosen kalian, tetapi ya isinya juga tetap sama gitu. Jadi kalian harus gunakan beberapa itu tadi, kalian harus gunakan
beberapa buku untuk menunjang kalian membuat asuhan keperawatan. Ini tadi bukunya ya guys. Jadi bukunya ini yang tahun 2015 sampai 2017. Kemudian untuk buku diagnosis keperawatannya itu adalah ini. Ini buku diagnosis keperawatan. Jadi kalau misalnya kalian beli di online shop, itu kalian tulis saja di situ buku Nanda. Buku Nanda nanti akan muncul buku Nanda itu buku diagnosa keperawatan. Kemudian kalau misalnya kalian mau cari untuk buku NOK dan NIK-nya, tinggal kalian ketik saja buku NOK dan NIK gitu, atau buku NOK dan NIK untuk keperawatan. Tinggal kalian cari begitu saja. Oke. Jadi guys, sekian dulu video dari saya. Semoga tadi buku-buku yang saya rekomendasikan bermanfaat untuk kalian, khususnya kalian mahasiswa baru. Jadi jangan lupa untuk beli buku itu, karena nanti buku itu bisa kalian gunakan sampai kalian selesai dari S1 keperawatan, atau bahkan pun di tempat kerja pun kalian bisa gunakan buku itu. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe dari kalian itu mendukung saya untuk terus mengembangkan channel ini. Gitu ya guys, jangan lupa subscribe dan see you next video.